Ini tadi setelah habis ketemu Pak Jaksa Agung, langsung mereka bilang, ada yang mau jadi jaksa? Siapa yang mau jadi jaksa? Semuanya angkat tangan. Semua angkat tangan. Terus satu hal lagi, mereka gini, kalian serius nggak mau masuk fakultas hukum? Saya tanya gitu kan. Oh siap Bu, serius Bu. Kesan mereka yang paling mendalam adalah Bapak Jaksa Agung sangat humble Ibu, katanya gitu. Iya kan? Ya, terus saya tanya, betul bukan itu? Lah, yang di daerah humble enggak? Iya Bu, humble gitu. All crew standby. Lighting oke. Sound oke. Kamera roll and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adiasa untuk kita semua. Sobat, kali ini saya sendirian loh. Keren gak sih sendirian? Karena pasangan saya sedang ada acara. Dan kebahagiaan buat podcast Kejaksaan RI hari ini, karena kita tadi ada banyak muda-mudi yang hadir menghadap dan diterima oleh Pak Jaksa Agung. Ada apa sih kok banyak anak muda keren? Ternyata itu utusan dari para pemuda pemenang Duta Sadar Hukum Kejati Kaltim. Luar biasa loh. Dan masih ada kaitan dengan itu, saya hadirkan di tengah-tengah kita semua, di keceriaan kita pada hari ini, salah satu pemimpin hebat, ya paling tidak keterwakilan perempuan di Kejaksaan, salah satu keterwakilan perempuan di Kejaksaan, dan saat ini beliau sebagai PLT Kajati Kaltim, Ibu Ami. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang sekali ketemu sama Mas Dedi. Rasanya hari-hari kita kalau ada acara besar kejaksaan selalu deh ini keren gitu ya. Kali ini kita ketemu langsung ya kali ini. Alhamdulillah. Dan gitu. Kayaknya kita memang udah lama nggak ketemu ya Bu. Iya, udah bertahun-tahun ya. Iya. Tapi awet loh Mas. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Bu. Awet. Alhamdulillah. Bu, siap. Mohon maaf Ibu, hari ini sebenarnya tadi Pak Kabid saya, Pak Rajo mendampingi, tapi karena beliau hari ini ada dua rapat penting, yaitu penyiapan akordia pameran Expo Bu. Jadi kita ada kegiatan itu, jadi saya jadi sendirian ini. Iya, nggak apa-apa. Dan baru kali ini sendiri ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Nanti kalau berdua aku dikeroyok. Siap. Kalau sekarang ini satu lawan satu kan. Bukan, jadi iya. Saya tuh kagum sama pemerintah Provinsi Kaltim ya. Karena konsisten dalam membangun kualitas SDM khususnya di para generasi penerus kita Gen Z ya. Gen Z-nya gitu. Nah, termasuk adanya program yang saya lihat bahwa selalu konsisten dalam setiap tahunnya itu. Jadi tahun kemarin itu sempat juga hadir para pemenang Duta Pelajar Sadar Hukum. Iya, betul Bu. Hari ini tadi juga hadir lagi, dan spesialnya Sobat, berbeda dengan tahun yang lalu, tanpa membandingkan tahun lalu ya. Tahun ini tuh diterima secara spesial oleh Pak Jaksa Agung. Wah, keren banget itu. Kan dukungan dari sini semua kan. Iya, betul Ibu. Kalau nggak dibukain pintu mana bisa kita masuk gitu loh Mas. Enggak, itu bentuk komitmen Pak Jaksa Agung memang Bu, selalu membuka pintu komunikasi dengan siapapun, termasuk dari Kejati Kalimantan Timur ya. Bu, mungkin bisa diceritakan sih Bu, apa yang melatar belakangi tetap dibangunnya program pemilihan Duta Pelajar Sadar Hukum ini sih Bu? Iya. Jadi Mas Dedi, saya pun kagum dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, utamanya Dinas Pendidikan. Ini adalah tahun ketiga mereka mengadakan seleksi Duta Pelajar yang dimulai dari tingkat kabupaten kota, ya kan? Jadi ini pesertanya dari seluruh kabupaten? Dari seluruh kabupaten kota se-Kalimantan Timur ya. Dan saya pun mengikuti dari mulai tingkat kabupaten dan kota. Mungkin di IG-nya Kejati Kaltim adalah itu ya. Saya udah jalan-jalan sama mereka gitu kan. Dan saya selalu membuka acara seleksi Duta Pelajar itu di beberapa tempat gitu ya. Melihat anak-anak kita itu luar biasa.
Yang kita bayangkan, maaf bukannya underestimate, jauh lah itu ya. Mereka itu kemampuan untuk berbicara di depan publik ya. Kalau kita kan bayangin belajar public speaking mesti kemana-kemana gitu ya. Ternyata potensi mereka luar biasa. Dan hebatnya otodidak ya Bu mereka otodidak dengan guru-guru mereka sendiri gitu ya. Guru-guru mereka sendiri, kemudian mereka membuat program itu sudah bisa membuat aplikasi untuk mereka publish melalui medsos. Oh, jadi itu mungkin salah satu kriteria penilaian ya Bu? Iya. Oke. Jadi ada berapa tahapan sih Bu? Tahapan pertama kan mereka menyusun karya ilmiah. Waduh. Karena ilmiah mereka. Gak main-main ya. Iya. Karya ilmiah diajukan, diseleksi gitu ya kan. Dan itu bertahap gitu. Dan tema yang diajukan pun kita kasih tema yang tren saat sekarang. Karena kita berharap begini. Dari mereka akan terbentuk satu lingkungan di sekitar mereka yang kita harapkan lingkungan itu sadar hukum, kan begitu, sadar hukum. Dan kalau yang menyampaikan itu ada kesetaraan di antara mereka ya kan, teman-teman mereka, otomatis kan rasanya akan lebih, pesan itu tersampaikan lebih ada tepat cara gitu penyampaian loh. yang Bahasa sesuai mereka bahasa gitu, mereka. bahasa Betul, mereka betul, gitu. betul. Luar biasa waktu kita kasih tema RJ gitu kan. RJ kan baru ya, baru gitu. Tapi mereka sudah lancar berbicara tentang RJ. Ya. Kita sebagai juri nanya, syaratnya RJ apa? Tahu, mereka bisa menjawab. Ketika masih di Kalimantan, mereka saya tanya, kamu mau jadi jaksa nggak? Gitu kan? Ya kalau kita ngomong kan kembali ke diri sendiri ya. Kayak ibu nih loh jadi jaksa kan gitu kan. Iya. Dalam rangka merayu ya Bu ya. Dalam merayu mereka kan kayak ibu nih loh jadi jaksa gitu kan. Siap. Kemudian ada asisten, ada jaksa-jaksa laki-laki yang lain gitu kan. Mereka masih ini Bu, biasa anak-anak kan mau jadi dokter lah, insinyur lah kan gitu masih ya. Labil Bu. Masih labil, tapi kita yakinkan mereka bahwa jaksa itu hebat. Siap. Ini tadi setelah habis ketemu Pak Jaksa Agung, langsung mereka bilang, ada yang mau jadi jaksa? Siapa yang mau jadi jaksa? Semuanya angkat tangan. Semua angkat tangan. Terus satu hal lagi, mereka gini, kalian serius nggak mau masuk fakultas hukum? Tanya gitu kan. Oh siap Bu, serius Bu. Tetap komunikasi sama ibu ya, saya bilang gitu. Siap. Ibu akan membangun komunikasi dengan rektor Universitas Mula Warman. Yang gitu negeri ya Bu ya. Yang negeri Mula Warman gitu kan. Ya alhamdulillah sih beberapa kali kegiatan di Universitas Mula Warman saya pun sempat hadir, diminta sebagai narasumber, lah kan kita ini. Jadi siapa tahu nanti bisa dijadikan persyaratan ada kekhususan begitu. Ya Bu ya. Jadi tadi sudah saya tekankan, rapotmu harus bagus. Kemudian kita akan rekomendasikan bahwa mereka itu juara-juara duta pelajar. Dan itu tidak mudah untuk sampai ke sini gitu loh. Mungkin lebih sulit seleksinya dibanding waktu ada seleksi masuk perguruan tinggi ya Bu ya. Kalau perguruan tinggi kan mungkin parameternya sudah ada tuh. Ada psikometrik, ada macam-macam. Tapi mungkin ada yang lebih bersifat kekhususan bahwa ini sudah melewati tahapan-tahapan yang nggak kalah susah bobotnya, gitu, nggak kalah bobotnya gitu. Ada orasi ilmiah. Waduh, itu keren ya Bu ya. Orasi ilmiah. Kemudian mereka juga harus mampu mempublikasikan program-program mereka. Siap. Yang saya appreciate banget itu mereka bisa bikin aplikasi. Itu kan biasanya anak akademi kan? Iya, betul. Iya kan? Betul. Jadi biasanya paling enggak kuliah D3 lah untuk bisa bikin itu kan gitu. Iya. Ya meskipun tidak menafikan sekarang pengetahuan itu terbuka luas, mereka bisa dapat dari YouTube dan lain-lain kan gitu. Jadi interaksi dengan mereka itu keren. Ya, Bu, saya ngelihat sih sebenarnya program ini kalau saya pantau beberapa daerah juga punya program sebenarnya Bu. Tapi dengan penamaan yang berbeda. Tapi beda. Beda ya Bu ya? Beda nama, beda bobot. Beda bobot ya Bu ya. Maaf ya. Kalau jaksa masuk sekolah, itu kan interaksinya segitu. Ini kayak pemilihan idol loh. Iya, betul. Di bidang hukum loh. Betul. Gitu. Nah, yang kalau menurut saya catatan saya sih ini yang agak berbeda begini Bu. Hebatnya pemerintah
provinsinya mendukung ya Bu ya. Sangat mendukung. Kalau nggak didukung, Sangat mendukung. kayaknya mungkin. Iya. Nah, Kayaknya saya kepingin melalui Mas Dedi ini ya, Oke, podcast siap. kita ini ya, Oke, siap. semoga provinsi lain mengikuti. Betul. Gitu loh. Betul. Kalau seluruh Indonesia mengikuti, nanti grand finalnya itu tingkat pusat. Oke, siap. Gitu siap. loh. Kita pengennya begitu gitu loh. Betul. Kalau ini betul. dipublish sama Penkum kan Iya, keren kan, keren banget, gitu. keren banget itu. Dan barangkali ya kalau Pak Jaksa Agung sangat Iya, iya. semua Kajati Siap, diperintahkan siap. kan gitu. Siap. Mungkin masuk ke program prioritas nasional kan, kalau kita memang masih ada apa? Mungkin perlu disusun tornya kan Bu, program Iya. biar ada sinergitas Iya. dengan program-program di daerah. Memang itu nggak gampang loh Bu. Yang bikin tor Dinas Pendidikan. Iya tuh. Oh, yang Siap. bikin tor karena mereka yang menyediakan semuanya. Betul. Termasuk apresiasi untuk mereka setelah juara. Betul Bu. Mereka hari ini bisa keliling-keliling Jakarta 3 hari. Wah, Gitu. Besok kita mau bawa ke Ancol. Iya, sama Taman Mini Bu. Iya. Taman Mini Boleh. sedang baru direnovasi itu. Oke, besok saya ada bawa deh. Kaltim di sana itu kan. Oh iya. Hari ini mereka ke Monas. Ada Anjungan. Oh, Monas ya Bu ya. Hari Oh, ini biar- mereka ke biar senang, Monas Bu. ya. Besok seharian kita bawa lah sampai sore. Dan mungkin gitu. rata-rata tadi saya udah diskusi, mereka juga masih ada yang belum pernah lihat Monas langsung Bu. Itulah biar Ya, aja. bersyukurlah biar Bu, ya, mereka anak-anak naik daerah, kan betul. gitu. Iya, keren kan. Bu, Heeh. kalau kita ngelihat dari program yang sebelumnya, Oke, itu duta pelajar yang sebelumnya, pemilihan duta pelajar sadar hukum sebelumnya itu, Iya. ada peningkatan kriteria penilaiannya nggak Bu? Ada Ada, Bu, ya? pasti kan kita hari ini Heeh. kita bagus. Hari esok harus lebih bagus lagi Nah, kan gitu. ini loh yang senang. Kalau sama kan B aja, B biasa aja gitu. B aja loh, B aja ngapain gitu. loh Iya kan? gitu. Harus lebih bagus. Betul. Kualitas Anak-anak ini Bu, perlu dikasih tahu. Iya, Biasanya B jangan aja B tuh aja anak. gitu ya kan. Iya, Bu. Iya. Tuh anak-anak ini B-nya biasanya tuh bukan B nilai tapi B aja. biasa aja gitu. Iya. Oh, jadi gitu Bu ya. Terus Iya. ketertarikan anak-anak mudanya sendiri terhadap seleksi kemarin Bu, ada berapa peserta Bu? Banyak banget, Mas. Banyak Bu ya? Iya. Dari tingkat kabupaten kota itu kalau kita mengadakan dari jam 8 pagi saya buka, selesai itu sore loh, Mas. Lu udah kayak idol loh. Iya. Jadi kadang 10 peserta, 10 pasang ya, Mas ya. Iya. Jadi mereka itu ada menampilkan kesenian daerah sekian menit, kemudian orasi. Itu pas saat penjurian yang di tahap akhir ya. Dan tahap awal kan karya ilmiah mereka juga dinilai Iya. dulu gitu. Jadi kita itu dengan dewan juri itu selalu inovasi untuk meningkatkan kriteria apa aja sih yang harus kita Dan cek itu ke mereka objektif gitu. Bu ya? Objektif banget, Oh, gak ada. nggak bisa main-main ya. Jurinya campuran. Iya, dan ternyata nggak ada anak jaksa juga Bu. Gak ada, gak ada. Nggak Jadi ada. Takutnya gini, karena anaknya jaksa terus boleh nggak nitip Bukajati? Enggak, ternyata nggak bisa. Gak ada. Ini nggak sangat-sangat ada. objektif tuh. Iya, gak Bu, ada. jadi semangat nih nanyanya nih gitu kan. Boleh lah, asal jangan sampai sore ya Mas ya. Tuh kan, nggak kuat bayar honornya Bukajati saya. Ibu, karena ketertarikan siswa-siswi begitu tinggi gitu Iya, ya. Terus kemudian melalui proses yang cukup rumit itu, ini kan menghasilkan anak-anak yang terbaik jadinya. Iya, Gitu. Terus kemudian peran serta pemerintah setempat Bu, Pemkapnya, kabupatennya seperti apa Bu? Keren loh. Keren juga Bu ya. Mereka kalau mau masuk fakultas hukum dikasih beasiswa tuntas Tuh sampai ya selesai, Tuhan, sampai lulus. enaknya. Iya. Kan sayang kalau mereka nggak ambil. Syaratnya masuknya fakultas hukum gitu. Coba kalau kita ya ngomongin salah satu ajang ajang berbakat gitu ya. Iya. Kan ada idol tag gitu, tit gitu ya. Kenapa kita nggak buat macam idol gitu ya? Keren kali ya. Itu seluruh Indonesia ada idol hukum gitu kan, yang dia punya tugas untuk membuat narasi apa gitu. Bila perlu dia Ya dikasih seperti sama, itu kita keren udah. ya? Sudah iya, Bu ya? Sudah kayak gitu. Aduh.
Sayangnya Bu, sayangnya nih, saya protes sama pengelola medsos Kaltim Bu. Kenapa? Kita jarang di-mention Bu, jadi kita nggak repost. Iya. Oke deh. Nah nanti setelah ke depan, ini langsung di-mention. kapokmu kapan ya? Langsung tadi anak-anak jadi langsung keluarin HP-mu. Sekarang langsung kalian mention itu Kejaksaan siap, Bu, RI siap, gitu. siap, Bu. Langsung. Bu, ya, keren banget loh Bu. Tapi tadi ada pesan khusus nggak dari Pak Jaksa Agung Bu terhadap apa anak-anak, untuk anak-anak, untuk program ini sendiri? Ada sih mungkin? Bapak menyampaikan apresiasi pasti ya untuk anak-anak karena ini udah tahun ketiga gitu kan. Kemudian Bapak juga sangat mengapresiasi kalau mereka mau masuk fakultas hukum di Universitas Negeri di Kalimantan Timur. Nah itu tugas kami lah untuk membantu, untuk menjembatani ya, gitu kan. Pak Jambit juga tadi begitu. Ini bibit-bibit unggul, silahkan gabung di Kejaksaan. Keren kan? Tapi kalian harus kuliah di Fakultas Hukum kan gitu. Berarti kan ada 2 step yang harus kita lalui untuk mereka kan gitu. Dan tadi saya juga dengar dari saya kalau nggak salah loh Bu, dengar tadi seandainya pun nggak di hukum, di kedokteran pun ditawarin kan tadi bukannya. Karena sobat di Kejaksaan itu banyak talenta yang diakomodir itu, termasuk juga para dokter, para pegawai dengan basic keilmuan yang lain sesuai kebutuhan organisasi, auditor, komputer, bahasa. Iya, betul. Kemarin tuh seleksi yang kemarin tuh ada ahli perundang-undangan gitu kan. Betul, jadi sekarang tuh saya lihat semuanya sudah pada posnya lebih jelas ya kalau dapat SK ya. Kalau kita dulu kan umum ya. Betul, dulu. Kita angkatan yang lama ya. Ibu yang paling lama, Mas Dedi berikutnya. Iya. Kecuali SK-nya jadi host itu belum ada Bu. Oh gitu ya. Iya. Itu jadi nasib-nasiban itu. Jadi ini hiburan atau pengabdian atau apa? Begini Bu, itu lahir dari sebuah komitmen. Oh gitu ya. Komitmen ingin Kejaksaan lebih dikenal oleh masyarakat. Mau backgroundnya kayak apa aja, dengan keterbatasan kita balik keterbatasan itu jadi potensi Bu. Iya. Kalau enggak gitu siapa lagi? Keren sih. Orang cerdas itu orang cerdas itu kalau menerima satu tantangan dia akan berpikir keras dan mencari solusi. Betul. Iya siap, kan? Siap. Ya termasuk Mas Dedi sudah ada. Wih, aku termasuk cerdas loh. Kalau nggak cerdas nggak ada reporter kayak gini. Coba di Metro TV atau di media lain. Aduh. Bu, kalau ini kepepet terus saya ngomong selalu kepepet Bu. Loh, tapi kepepetnya itu cantik gitu loh keluarnya. Terus Pak Jaksa Agung sudah berpesan tadi, banyak pesan ya Bu. Nah, terus yang anak-anak seneng banget. Seneng ya Bu ya. Nggak kebayang Bu bisa ketemu Pak Jaksa Agung, foto sama beliau, dikasih buku, ya kan, dapat oleh-oleh semua kan tadi. Iya. Anak-anak gitu. Dan oleh-olehnya bukan apa loh ya, ini oleh-oleh yang bermanfaat buat para siswa gitu tentunya. Buku Bapak komplit tadi kan. Iya, ada buku RJ, ada buku Kejaksaan dalam pemberitaan, Jaksa Agung dalam pemberitaan. Satu kesan mereka yang paling mendalam adalah Bapak Jaksa Agung sangat humble Ibu, katanya gitu. Iya kan? Ya, terus saya tanya, betul bukan itu? Lah, yang di daerah humble enggak? Iya Bu, humble gitu. Jangan-jangan itu tadi guru BP-nya pernah dipanggil kejaksaan? Enggak ya Bu? Enggak ada. Mereka rata-rata seneng ya, karena sekarang kita yang di garis paling depan tuh bapaknya aja humble, masuk kita mau ngapain betul. Mereka sebenarnya seneng loh. Ini bentuk komitmen Kejaksaan di Kaltim dalam mewujudkan kejaksaan yang humanis ya Bu. Oke, setuju. Lebih berinteraksi dengan masyarakat gitu. Dan banyak kejaksaan-kejaksaan yang melakukan yang sama Bu. Tapi mungkin Kaltim ada itu tadi yang saya melihat ada yang berbeda. Kalau analisa saya sih Bu, program itu bagus, tornya bagus, tapi dukungan dari Kejaksaan Tingginya bagus, komitmennya alhamdulillah bagus. RJ-nya makin banyak loh. RJ makin banyak Ibu ya. Siap Ibu. Jadi saya menekankan pada para kajari, ayo dong RJ-nya ditingkatkan gitu kan. Dan setiap kejari sudah punya rumah RJ gitu. Sana Ibu ya. Seluruh kabupaten sudah Bu ya? Sudah seluruh kabupaten kota, dan saya sudah turun ya sudah ke daerah-daerah kunjungan kerja. Responnya sangat bagus. Jadi Kaltim itu Mas, kita kan masih sampai Kaltara tuh Mas. Siap.
Jadi di pos lintas batas negara itu di Sebatik, kita udah sampai sana kemarin. Saya udah sampai sana, ya. Luar biasa. Makanya Bapak nelpon saya, Bu. Ibu kok nggak pulang-pulang? Ternyata Ibu melanglang buana. Melanglang buana. Jadi saya kemarin tuh seneng banget ya. Forkopimdanya itu masih muda-muda semua dan semua ngantor saya gitu ya. Berasa ngantor eyangnya kali ya gitu. Enggak, karena merasa seumuran, Bu. Iya gitu. Tapi kita masih bisa ngimbangin mereka lah, Mas gitu. Bu, ini di luar konteks duta pelajar nih. Kaltim itu kan menjadi proyeksi daerah yang akan menjadi daerah yang besar. Ibu kota negara, Ibu kota Nusantara. Ibu kota Nusantara. Nah, di kesempatan podcast hari ini mau ngulik-ngulik dikit nih kesiapan Kejati Kaltim dalam mewujudkan IKN seperti apa, Bu? Jadi gini, kita itu kan bagaimana perintah pimpinan kita harus siap. Tapi sebelum perintah pimpinan kita juga sudah kita harus peka pada kebutuhan gitu kan ya. Kalau untuk fasilitas yang diharapkan mendukung di tahun 2024, kebetulan arahan Bapak Jambin, kita sedang membantu untuk mempersiapkan kantor sementara, kemudian rumah dinas untuk para pejabatnya. Kalau nggak salah Pak Jambin kemana yang ke sana ya, Bu ya, dengan rombongannya Pak dengan Karocana juga sudah. Kepala Biro Kepegawaian ya, hadir di situ. Iya. Saya mah udah hafal, Mas, mau jadi tour guide ke IKN. Oke, sudah. Itu berapa lama sih, Bu, perjalanan kalau dari dari Balikpapan. Mau pilih rute darat atau rute presiden? Kalau rute presiden, Bu? Nah, saya menyebutnya rute presiden karena presiden selalu begitu rutenya. Rutenya lewat situ ya, Bu ya. Situ. Jadi kalau rute presiden kita turun di Balikpapan, kemudian lewat Pelabuhan Semayang, kita nyebrang pakai kapal itu setengah jam. Setengah jam sampai di Pelabuhan Ici, nanti 1/4 jam sudah sampai IKN. Loh, berarti cepat kan? Ya, Bu ya? Cepat. Tapi kalau lewat darat ya 1,5 jam sampai 2 jam. Biasanya saya menawarkan kita rute presiden, pulangnya baru darat semua gitu. Saran saya sih jangan terlalu sore. Karena kan kita naik kapal view-nya bagus. Nanti kita bisa turun bukan sebentar. Karena bahayanya ya, Bu ya, karena keindahan alamnya ya. Keindahan alamnya bagus. Itu namanya Jembatan Balang sudah jadi. Kita bisa turun di bawahnya. Ada kantor PUPR pusat, kita mampir sebentar. Kantornya bagus. Dengan ciri khas Kaltim. Nah, nanti itu ibu kota negara itu nanti masuknya di Kejaksaan Negeri mana jadinya, Bu? Penajam Pasir Utara, PPU. Penajam Pasir Utara. Bukan PPU. Pasirnya, Ibu ya? Bukan, Pasir masih jauh lagi. Masih jauh lagi ya. Penajam Pasir Utara. Jadi di kawasan induk pusat pemerintahan itu nanti akan ada kantor-kantor utama dulu ya, gitu. Dan kita pun udah persiapan loh, Mas. Kita sudah punya lahan yang untuk Kejaksaan Agung. Lahan Kejaksaan Agung berapa hektar, Bu? Sudah. Lahan Kejaksaan Agung itu pembagiannya dari pusat, Mas. Tapi kita juga menyiapkan yang untuk sarana pendukung. Kita mungkin 100 hektar dapat deh. Dari Bank Tanah. Kemudian kita dapat lagi kemarin tuh 3 hektar lah. Jadi kita mau apa di situ sudah ada lah. Sudah lengkap ya, Bu ya. Mau jadi apa aja, siap. Mau bikin rumah sakit ada di 2 hektar itu sudah ada. Kalau petunjuk beliau untuk rumah sakit 2 hektar ada dari Kukar ya kan. Kalau yang dari Bank Tanah tuh, Bank Tanah ada 400 hektar kalau nggak salah tuh kemarin petunjuknya 100 atau kemarin kita malah usul. Kenapa cuma 100 ya, Pak? Kita boleh minta lebih banyak lagi loh gitu. Kan bisa untuk perumahan. Iya, betul. Ya kan? Perumahan pegawai itu, Bu, mau ditugaskan di mana saja, Bu. Kalau ada rumahnya. Saya 11 kali penugasan itu nggak pernah risau kalau di daerah itu sudah ada rumah dinas. Dan saya yakin semua teman-teman juga berharap hal yang sama kan. Mau di Kalimantan, mau di mana aja, kalau yang namanya jaksa tanpa IKN pun kita siap ditempatkan di mana saja. Jadi kalau waktu ada instruksi bahwa kita harus hadir di IKN, nggak takut lah kalau orang saya juga mau kok. Kalau jadi Kejati di IKN ya mau. Amin ya Allah, diaminin aja, Bu. Semoga arwah-arwah yang di IKN mendoakan.
Iya Bu, Abu, terima kasih banyak Ibu. Kita udah Sama-sama, ngobrol banyak. iya. Kita nanti mungkin habis ini akan coba ngobrol sama anak-anak yang Iya. terpilih jadi juara satunya ya Bu ya. Iya, Diizinkan ya Bu ya. Boleh. Aduh. Keren itu, Bu. dia best Oh, iya. speaker juga gitu Oke, loh. siap, Yang siap. perempuan itu. Siap Ibu. Oke. Keren. Siap. Makasih banyak Ibu Sami-sami. udah hadir di podcast Kejaksaan RI. Sami-sami. Saya Kita- yakin ini menginspirasi banyak pemimpin di Indonesia. semua mau datang di Mau podcastnya datang. Mas Dedi. Iya, siap. Ya kan? Saya pun terima kasih banyak Oke, dikasih siap. kesempatan untuk Oke, Bu. hadir di sini. Siap, Bu. Kalau ketagihan gimana? Boleh Bu, Oh. langsung. Pokoknya kalau Ibu ada program spesial yang perlu. Jadi intinya Bu, Puspenkum itu tiada hari tanpa berita. Oke. Tiada hari tanpa podcast. Nah, tiada hari kita bingung tiada hari apa ya. Katanya hari libur pun rakernis ya? Betul. Kita tiada hari tanpa libur pun kita tetap kerja Bu. Semangat karena Iya. sekarang sih kepercayaan unit kerja satuan kerja lain Bu itu sangat tinggi pada Puspenkum. Alhamdulillah. Ya kita agak kewalahan dari alat sih Bu. Gitu Alat, ya. tenaga juga. Semoga dengan begini yang banyak pihak yang kepengen ikut podcast nyumbang satu perangkat Duh, enaknya ya kalau gitu ya. Ada 33 Kajati 34 ini ya, 34 nanti ya, kan Bu, ya? akan 34 kan. Iya. Satu kamera Satu kamera satu. Aduh kerennya. Iya. Sony 7 apa? Maaf nggak bercanda ya Bu ya. Nggak bercanda, tolong diperhatikan. Siap. Intinya sobat ya, kita udah banyak ngobrol dengan beliau. Saya yakin ini bisa membawa nuansa perubahan buat kita semua. Amin. Satu pola pandang, satu konsep manajemen interaksi dengan publik. Iya. Sepertinya efektif sekali kalau ada pemilihan duta pelajar sadar hukum di seluruh Indonesia, dan butuh komitmen dari pemerintah daerah setempat. Iya, pastinya. Sinergi untuk negeri, untuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, sukses selalu. Terima kasih, Bu. Sehat Ya. untuk kita semua. Berkah Amin. ya. Amin. Amin. Sekali Makasih. lagi terima kasih. Siap. Sukses untuk Penkum yang Siap luar biasa. Ibu, Iya. makasih.